bersiap-siap karena aku akan membawa ibu bertemu dengan Pak Shekhar. Tapi untuk apa dia bersiap-siap juga? Apa dia ingin pergi keluar dan tidak memberitahuku? Dia menata rambutnya, seolah-olah dia mau berkencan dengan Katrina Kaif. Keterlaluan. Akan kutunjukkan padanya. Au! Twinkle, apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa menunggu sebentar. Untuk apa aku menunggu? Kau dari tadi di depan cermin. Aku juga kan mau dandan. Kau dari tadi berdandan terus. Apa kau bilang? Apa kau bicara? Kau dandan saja, aku tidak perlu melihat cermin. Aku sudah tampan. Ngomong-ngomong, kau ini mau kemana? Mau keluar, aku mau makan. Oh, jadi di rumah ini tidak ada masakan lagi ya? Maaf, kau bilang apa? Oh, tidak. Kau mau keluar dengan siapa? Dengan teman. Mau pergi dengan teman? Lalu sebenarnya siapa teman itu? Kau pergi dengan Maya kan? Kau mau berbohong padaku kan? Wajahmu tidak akan berubah meskipun memandangi cermin. Wajahmu akan terus begitu, kau tahu itu? Kau sendiri mau kemana dandan seperti ini? Aku juga mau pergi dengan teman. Baik, bagus. Sampai nanti. Kau jangan menghalangi jalanku. Ya Tuhan, suami macam apa itu? Dia bahkan tidak tanya siapa temanku atau kemana aku pergi. Itu tidak penting baginya apa? Ini tidak adil. Katakan dulu sayang, kau mau memperkenalkan ibu dengan siapa? Katakan sayang. Ibu lihat saja, nanti juga ibu tahu sendiri. Ayo sayang, duduk. di mana orang yang harus ibu temui? Kenapa dia belum datang? Kenapa? Ibu duduk saja, sebentar lagi dia datang. Ibu minum saja dulu, aku tinggal 2 menit ya. Hei, memangnya kau mau kemana? Sudah, ibu duduk saja di sini. Aku tinggal dulu ya sebentar. Ya ampun, aku tidak tahu apa rencana anak itu padaku. Ada kabar baik, Ibu. Tugas sudah selesai. Sebentar lagi tinggal tunggu bagian yang menyenangkan. Bagus, Cherry. Bagus sekali. Kasihan Twinkle. Orang yang harusnya dikenalkan pada ibunya tidak akan sampai ke sana. Hah. Baiklah. Bagus. Terima kasih. Kau temannya Twinkle kan? Apa aku membuatmu menunggu lama? Tidak, hanya saja. Ternyata kau lebih cantik dari yang aku dengar. Apa? Apa yang sedang kau bicarakan? Kau ini mabuk ya? Kau ini bicara apa? Aku mabuk. Penampilan cantikmu lah yang telah membuatku mabuk, kau mengerti? Apa? Siapa kau ini? Kenapa kau harus malu-malu? Kau memang pantas tersipu. Karena setelah menikah, maka... Omong kosong apa ini? Siapa yang memintamu kemari? Bukankah putrimu sudah bilang padamu? Dia memintaku ke sini untuk membicarakan pernikahan. Dia ingin kau menikah lagi denganku. Hentikan bicaramu ini. Apa kau sadar ucapanmu sendiri? Kau bicara omong kosong mengatasnamakan putri. Tenang dulu. Tenang. Aku suka padamu. Aku hanya menunggu persetujuanmu. Kalau setuju, kita tentukan tanggalnya. Lagi pula, putrimu juga menginginkan hal yang sama. Apa-apaan ini? Siapa kau sebenarnya? Sekali kau menyentuhku. Kau tidak tahu siapa aku? Aku adalah Lila Tanegi. Dari tadi aku dengar kau bicara omong kosong atas nama anakku. Cepat pergi dari sini. Cepat pergi. Ibu di sini. Oh, tidak. Bagaimana Kunz ada di sini? Kalau dia ada di sini, rencana ini bisa gagal. Sebelum aku dipermalukan, aku harus pergi dari sini. Siapa dia, Bu? Dengar, Kunz. Ibu tidak tahu siapa orang ini. Dia mabuk dan membuat masalah dengan mengatasnamakan Twinkle. Dia bersikap kurang ajar pada ibu. Ayo bangun. Bangun.
Tunggu dulu. Kau mau mengganggu Hei, ibuku? apa Hah? ini? Kau siapa? Tunggu dulu, putrinya yang memintaku ke sini. Dia ingin ibunya menikah lagi dan kau tanya saja pada putrinya sendiri. Apa? Twinkle? Ada apa, Ibu? Ada apa ini? Kunz, kau di sini? Twinkle, dengar. Apa kau memanggil orang bodoh ini? Aku tidak tahu siapa orang ini. Aku tidak kenal. Tadi aku meminta Pak Seher ke sini supaya dia bisa bertemu dengan ibu dan membicarakan pernikahan. Tunggu dulu. Kau memanggil ibu kemari supaya dia bertemu dengan orang yang tidak dia ketahui dan membicarakan pernikahan? Dan kau tidak memberitahu ibu dulu? Iya, aku memang menghubungi seseorang. Dia itu Pak Seher. Dan orang ini bukan Pak Seher. Apa kau sudah gila? Kau tidak perlu melakukan hal itu, Twinkle. Aku akan telepon Pak Seher. Nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Ponselnya dimatikan. Kalau kau masih peduli padaku, hentikan ini. Hentikan. Menurutku ini sudah keterlaluan. Ibu, ayo ikut aku. Lebih baik kita pergi. Maya ada di sini. Berarti benar Kunz bersama Maya. Twinkle, kapan kau berhenti bersikap kekanakan? Apa kau tahu apa yang kau alami bersama ibu hari ini? Kunz, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak tahu siapa orang itu. Aku meminta Pak Seher datang ke restoran. Dan percayalah, Pak Seher itu orang yang baik. Aku merasa kalau saat ini ibu dan Pak Seher bisa berteman baik. Karena itulah aku minta dia datang ke restoran. Baiklah, anggap saja Pak Seher itu orang baik. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ibumu tidak tahu keputusan yang kau ambil untuknya. Itu tidak adil, Twinkle. Kun sayang, tidak apa-apa. Apa yang tadi sudah terjadi, lebih baik lupakan bersama-sama. Apa gunanya marah-marah begini? Sekarang kalian pulanglah, oke? Bu, aku minta maaf. Aku tahu tidak seharusnya aku bicara pada Twinkle seperti itu, tapi dia memang salah, Bu. Kapan dia bisa berhenti bersikap kekanakan dan sampai kapan kita harus mengerti dirinya? Ibu, aku minta maaf. Aku tidak berniat melakukan itu semua, Ibu. Ibu, aku hanya tidak bisa melihat ibu kesepian. Aku tidak suka melihatnya. Aku rasa ibu berhak punya seseorang. Seseorang yang sangat peduli dan juga sayang pada ibu. Aku hanya menginginkan itu. Sayang, ibu tahu keinginanmu. Kau ingin melihat ibu bahagia, kan? Tapi untuk apa? Untuk apa ibu didampingi oleh seseorang? Kau kan ada bersama ibu. Dan ibu juga punya seorang putra sekarang. Lalu apalagi yang ibu butuhkan? Tapi Bu, kami tidak bisa selalu bersama dengan ibu, kan? Dengar sayang, kau jangan terlalu memikirkan ibu sekarang. Pulanglah ke rumahmu supaya tidak ada masalah di sana. Dan kau, Kunz, dengar sayang, kau jangan marah lagi padanya karena hal ini ya. Kau pulang saja, ini sudah malam. Baik, Bu. Sayang, ibu tidak mau ada pertengkaran di antara kalian berdua. Jadi bicaralah padanya dan buat dia untuk mengerti. Aku minta maaf, Bu. Kau selalu mengatakan itu. Ayo pergi. Bagaimana ibu bisa jelaskan padamu, nak? Itu tidak mungkin, sayang. Bagaimana bisa aku menikahi orang lain sementara ayahmu masih hidup? Kunz, dengarkan aku, Kunz. Kunz, semua ini bukan salahku. Aku tidak tahu dari mana orang mabuk itu datang. Aku tidak memanggilnya. Aku menghubungi Pak Seher tadi, bukan orang itu. Itu dia masalahnya, Twinkle. Kau tidak tahu apa yang sudah kau lakukan. Kapan kau bisa berhenti kekanakan seperti ini? Hah? Kapan? Dan kenapa kau tidak memberitahu ibumu soal ini? Aku tahu kalau perbuatanku itu salah dengan merahasiakannya dari ibu. Tapi niatku itu baik. Apa salahnya kalau aku ingin ibu menikah lagi? Kesalahanmu adalah kau membuat keputusan besar terhadap ibumu sendiri tanpa memberitahunya. Kunz, kenapa aku tidak memberitahunya? Karena aku pikir kalau ibu diberitahu, maka ibu tidak mau menemui Pak Seher. Begitu semuanya sesuai rencana, aku pasti akan memberitahunya. Kau masih merasa apa yang sudah kau lakukan itu benar, Twinkle?
Apa kau pernah tanya ibu? Kau berasumsi kalau dia harus menikah. Kau bisa saja tanya dulu padanya. Hah? Mungkin saja dia punya keinginan lain dan mungkin saja dia juga ingin melakukan hal yang lainnya. Apa maksudmu dengan dia mungkin punya keinginan yang lain? Apa yang kau tahu, Kunz? Aku ini anaknya. Aku lihat sendiri pengorbanannya. Aku lihat sendiri kesepiannya. Karena itu aku ingin dia menikah lagi. Aku ingin dia mendapatkan lagi kebahagiaannya yang selama ini terenggut. Dan orang seperti Bibi Anita tidak boleh mengganggunya lagi. Lalu apa baiknya paman yang pernah ditolong oleh ibu? Aku ingin menjaga ibu dari orang seperti paman itu. Kalau ibu sudah menikah, tidak ada lagi orang yang akan mengganggunya. Tunggu dulu. Dari mana nama paman itu tiba-tiba muncul? Gara-gara paman itu, ibuku harus menanggung malu dan juga disalahkan. Ibuku direndahkan, tapi orang itu hanya diam saja mendengarkan dan tidak berbuat apapun. Apa sebenarnya maksudmu, Twinkle? Aku lihat pada hari itu Kak Cherry bersama paman itu di restoran. Kak Cherry mengatakan banyak hal buruk tentang ibuku. Tapi orang itu diam saja dan tidak membela ibu. Aku juga melihatnya memaksa ibu di jalanan. Aku tidak dengar perkataannya, tapi orang itu tidak baik untuk ibu. Dan aku tidak suka kalau orang itu dekat dengan ibu. Yang pasti kau itu sudah salah mengerti, Twinkle. Dia bisa saja membantah Cherry, tapi kau tidak melihatnya. Sekarang ini semuanya mungkin. Dan mengenai kejadian di jalanan, kau bilang kau tidak dengar apapun, kan? Lalu dari mana kau tahu dia bicara pada ibu? Aku benar-benar aneh melihatnya. Aku tidak mengerti kenapa kau mati-matian membela orang itu. Ibuku sudah membantu orang itu. Ibuku yang sudah seperti ibumu sendiri. Dan ibu juga sudah dihina oleh orang lain dan juga harus menanggung malu hanya karena orang itu. Orang itu hanya memanfaatkan ibuku. Dan aku sudah melihatnya 2 kali. Orang itu sama sekali tidak baik untuk Twinkle, ibuku. sudah cukup. Dia itu adalah... Kunz, kau ingin menyakitiku hanya demi orang itu? Orang yang jelas-jelas bukan siapa-siapa kita. Orang yang karena dirinya ibuku harus menanggung malu dan juga salah. Orang yang mendengar banyak hal buruk tentang ibu dari orang lain, tapi dia hanya diam saja dan tidak membela ibu. Lalu kau akan menyakitiku hanya demi orang itu? Sulit dipercaya. Orang seperti itu tidak pernah tahu bagaimana cara menghargai wanita. Mereka hanya memanfaatkan wanita dan kau malah membelanya. Aku mengerti, Kunz. Aku mengerti kenapa kau harus membelanya. Kenapa kau merasa simpati padanya. Kau merasa simpati padanya, kau membelanya karena kau juga seperti dia. Kau juga memanfaatkan wanita. Seperti kau juga memanfaatkan aku. Apa kau ingat malam itu, Kunsarna? Atau kau sudah lupa? Aku ingat semuanya. Aku ingat dengan semua yang terjadi pada malam itu. Aku ingat semua tuduhan yang kau tujukan padaku. Aku terus bilang, aku tidak melakukan apapun, tapi tidak ada satupun yang percaya dengan semua yang aku katakan malam itu. Untuk itu sampai kapanpun, aku tidak akan lupa kejadian malam itu. Sekarang apapun yang kukatakan padamu, ingatlah selalu bahwa Yuko memaksakan dirinya padamu dan dia ingin menikahi. Kau mau detailnya? Hah? Jaketku tertinggal di dalam bar. Euphrates memakai jaketku dan dia datang ke rumah peternakan. Dia memperdayamu dan dia ingin melakukan hal itu padamu. Karena jaket itu kau mengira itu aku. Euphrates cerita semuanya padaku saat dia mau membunuhku di goa. Aku berencana untuk memperkosa Twinkle dan membuatmu jadi tertuju agar hubungan kalian hancur. Dan Twinkle akan membencimu untuk selamanya. Aku ingin cerita padamu waktu itu, tapi dia mulai dengan drama anak kecilnya. Aku pikir aku akan cerita pada semuanya saat dia membaik, tapi ternyata dia kabur. Dia sudah kabur, Twinkle. Itulah kenyataan yang terjadi pada malam itu, Twinkle Taneja Sarna. Aku tidak melakukan apapun. Tapi kau tahu apa yang lebih penting dari itu? Kau juga tidak melakukan apapun. Kau juga ingat semuanya. Kau sudah cukup lama bersamaku, Twinkle.
Kau masih berpikir aku bisa berbuat hal seperti itu? Aku sekamar denganmu. Aku tidak pernah menyentuhmu, bahkan aku tidak pernah mendekatimu. Batasan itu tidak aku langgar sampai sekarang karena aku menjaganya. Tapi kau berpikir kalau aku bisa melakukan hal itu? Kalau aku tidak menghargai wanita, kalau aku tidak menghargaimu, maka sudah pasti aku melanggar batasan itu. Bahkan setelah semua yang terjadi, kau masih berpikir aku seperti itu. Berarti di antara kita selesai. Karena masalah ini tentang kepercayaan Twinkle, dan selama ini kau tidak pernah bisa percaya padaku. Lalu pernikahan apa ini? Hah? Pernikahan apa? Hah? Tidak ada kepercayaan, tidak ada cinta, tidak ada pertemanan. Apa ini? Katakan apa ini? Apa semaunya kita saja? Dengarkan aku baik-baik, Twinkle. Aku ragu dengan masa depan kita. Aku tidak tahu bagaimana caranya mempertahankan pernikahan kita. Sungguh aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Coach, dengarkan aku, Coach. Coach, aku minta maaf. Tolong kembalilah, Coach. Aku memang gila. Aku pernah mencintai orang yang telah menghancurkan hidupku. Tapi kau selalu mendampingiku dan peduli padaku. Dan aku malah menuduhmu berbuat seperti itu. Aku memang benar-benar keterlaluan, Coach. Aku salah karena berbicara seperti itu padamu. Kau juga harus menanggung semua tuduhan Euphrates padamu. Dan kau tetap menikahiku. Agar harga diriku tetap terjaga. Kau selalu menyelamatkanku dan menolongku setiap saat. Tidak pernah membiarkanku sendirian. Tapi aku malah tidak percaya padamu, Kunz. Yang dikatakan ibu benar. Aku tidak akan pernah mendapatkan pasangan yang lebih baik dari Kunz. Tapi aku tetap salah menilaimu. Aku sungguh menyesal. Aku benar-benar buta. Aku tidak bisa memahami dirimu. Aku mohon maafkan aku. Kunz, tolong kembalilah. Jangan tinggalkan aku. Kunz, ku mohon kembalilah. Aku sangat menyesal. Kunz, aku janji. Aku tidak akan pernah mengulanginya lagi. Kunz, tolong kembalilah. Jangan tinggalkan aku. Kenapa kau terus menghubungi dan menggangguku saja? Lila, aku mohon maafkan aku. Sampai saat ini aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk putri kita. Aku merasa malu bertemu dan bicara dengannya, Lila. Kau tidak bosan ya meminta maaf terus? Apa gunanya selalu meminta maaf padaku? Lila, aku mohon. Aku merasa bersalah atas dosaku setiap saat. Tapi putriku ikut menanggung kesalahan yang sudah aku buat. Aku sungguh malu. Kau tahu apa yang terjadi hari ini? Twinkle membicarakan padaku tentang pernikahan kedua. Dia ingin supaya aku mendapatkan kebahagiaan dengan menikah lagi, yang tidak aku rasakan selama ini. Apa yang harus kukatakan? Alasan apa kalau aku tidak mau menikah lagi? Karena ayah yang dia pikir sudah mati, ternyata masih hidup. Tapi dia sengaja menjauh dari anak dan keluarganya karena mentalnya lemah dan bersembunyi. Jadi begitu, itu yang harus aku katakan padanya. Tapi Lila, kenyataannya adalah aku mencintai kalian seperti sebelumnya.
saat menerima kesalahanku. Berikan kesempatan padaku untuk menebusnya, Lila. Aku mohon. Aku ingin kembali pada keluargaku. Cukup, sudah. Aku bilang hentikan. Kenapa kau malah minum kalau kau tidak kuat? Lila, Aku tidak mau dengar apapun lagi. Kalau bisa berhentilah untuk minum. Kau sudah tua sekarang. Kau harus menjaga kesehatan dirimu. Karena kau tidak punya siapapun lagi.